Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, selamat bertemu kembali di hari ini perkuliahan fikih ibadah dan fikih munakahat pada pertemuan yang kedua. Setelah kemarin pertemuan pertama sudah kita laksanakan. Pada hari ini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep fikih ibadah. Sebelum kita lanjutkan materi perkuliahan pada hari ini, terlebih dahulu mari kita awali dengan baca basmalah dan doa sebelum kita belajar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan untuk hari ini materi pertama. Pada pertemuan kemarin ketika membahas tentang orientasi materi kuliah fikih ibadah dan fikih munakahat, di materi pertama kita akan membicarakan tentang konsep fikih yang terdiri dari beberapa sub pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian fikih, kemudian yang kedua yaitu sumber hukum Islam atau sumber fikih di dalam Islam. Kemudian yang ketiga yaitu ruang lingkup pembahasan fikih. Nah, kemudian pengertian fikih ibadah dan macam-macam dari fikih ibadah di dalam konsep ajaran Islam. Baik, yang pertama kita akan berbicara tentang konsep fikih atau pengertian fikih. Apa yang Anda ketahui tentang fikih itu? Seringkali masyarakat awam atau kebanyakan umat Islam dia memahami fikih itu hukum-hukum Islam. Jadi kalau kita bicara tentang fikih itu ya hukum-hukum Islam. Sehingga dari pemahaman itu memang kemudian melahirkan ada hukum fikih. Ya, hukum fikih. Di dalam hukum fikih itu ada lima hukum fikih. Yang pertama yaitu fardu atau wajib, yang kedua sunnah, kemudian yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Nah, itu seringkali itulah fikih. Jadi kalau kita bicara tentang fikih itu umumnya dipahami ya tentang hukum-hukum Islam itu tadi. Ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, ini mubah. Itu umumnya begitu. Tapi apa sebenarnya fikih itu sendiri? Nah, kalau kita pahami secara bahasa, ya secara etimologi, secara lugawiyah, fikih itu pada dasarnya mempunyai arti pengetahuan atau pemahaman tentang sesuatu hukum, ya. Jadi pengetahuan atau pemahaman tentang satu hukum di dalam ajaran Islam. Baik pemahamannya itu secara mendalam sampai mendetail sampai betul-betul rigid dan rinci, ataupun pemahaman itu ya dangkal, biasa-biasa saja. Jadi pemahaman yang sifatnya biasa tentang hukum-hukum Islam. Jadi fikih itu artinya pengetahuan atau pemahaman. Maka ada istilah tafaqquhu fiddin. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an itu yaitu memahami, mengetahui tentang agama. Jadi tentang ilmu agama, tafaqquhu fiddin. Jadi nah orang yang paham, orang yang
tahu tentang hukum-hukum Islam tadi itu, nah itu disebut faqih, ya, orang yang paham, orang yang ahli fikih. Nah, itu. Jadi ahli pengetahuan dan ahli pemahaman tentang hukum-hukum Islam. Nah, sedangkan secara istilah, ya fikih itu satu ilmu. Ya. Di fikih itu satu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang praktis, yang diambil dari dalil-dalil, landasan-landasan, dasar-dasar yang terperinci. Jadi penekanannya fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat. Jadi ilmunya. Kalau tadi adalah pengetahuan dan pemahamannya, nah, secara istilah maka fikih itu adalah ilmu yang membahas, ilmu yang membicarakan tentang hukum-hukum syariat di dalam ajaran Islam, baik itu syariat yang praktis, ya, yang diambil dari sumber-sumber syariat itu, ya. Jadi diambil dari sumber-sumber yang terperinci. Nah, dengan pemahaman seperti itu sebenarnya dapat kita ambil satu kesimpulan bahwasanya fikih itu bukan hukum itu sendiri, bukan syariat itu. Jadi fikih itu bukan syariat, tapi fikih itu adalah hasil pemahaman, hasil pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berdasarkan dari dalil-dalil yang terperinci dari manusia, ya. Jadi fikih itu lebih merupakan interpretasi, ya, penafsiran, pemahaman seseorang terhadap hukum-hukum syariat Islam. Nah, karena fikih itu bukan hukum itu sendiri, bukan syariat, ya, tapi merupakan hasil pemahaman, interpretasi seseorang terhadap sumber-sumber hukum syariat itu, maka fikih bersifat relatif, ya. Fikih itu bersifat dinamis, ya. Fikih itu berubah-ubah. Nah, makanya kemudian banyak melahirkan konsep-konsep fikih yang dinamis, fikih yang berkembang. Jadi fikih tidak bisa dan tidak boleh dipahami bersifat tetap, ya. Fikih tidak bisa dipahami tidak berubah, tapi fikih itu berubah. Nah, maka di dalam perjalanan fikih dalam konsep ajaran Islam itu kan ada dinamika, ya, ada perkembangan. Mengapa? Karena pengetahuan dan pemahaman manusia itu mengalami perkembangan, tidak statis. Nah, karena jadi fikih itu sangat erat kaitannya dengan ijtihad, hasil pemikiran manusia. Inilah yang harusnya kita pahami. Jadi sekali lagi, fikih itu bukan syariat itu sendiri, tapi fikih adalah hasil pemahaman seseorang terhadap sumber-sumber syariat, ya, yang kemudian diolah oleh akal pikiran manusia sehingga melahirkan sebuah konsep hukum, ya. Jadi melahirkan sebuah konsep hukum yang kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu adalah hasil ijtihad seseorang, maka sifatnya sekali lagi dinamis, mengalami perubahan, jadi tidak absolut, tidak mesti benar, ya, bisa berubah-ubah. Nah, itulah pengertian tentang fikih, ya. Jadi kalau kita pahami seperti itu.